Kalau kalian ingin belajar mengenai fotografi, mungkin video ini akan membantu kalian untuk menjadi lebih baik. Hai guys, welcome back. Video ini akan menjadi video reaction mengenai hasil karya fotografi. Karena beberapa minggu yang lalu ada Ekstra Fotografi yang mengadakan kegiatan seleksi. Jadi tahap seleksi ini mengenai foto model. Aku yakin beberapa dari kalian penasaran bagaimana dengan hasil foto-foto mereka. Sebelum kita mulai lebih lanjut, aku cuma mau mengatakan pada kalian bahwa aku sendiri sampai saat ini masih belajar mengenai fotografi. Jadi beberapa hal yang aku tuangkan di sini ataupun poin lainnya adalah pengalamanku bagaimana mempelajari bidang ini sampai ke tahap profesional. I don't say myself is an expert, aku akan coba memberikan perspektifku dalam menilai karya mereka, serta kita akan belajar bersama-sama atau hal yang harus kita hindari agar bisa meningkatkan skill dari pemula atau beginner hingga menjadi seorang profesional atau cukup ahli. Keep in mind, berdasarkan survei dan juga aku terjun langsung dalam tahap seleksi ini adalah mereka semua itu pemula. Maksudku pemula di sini merupakan masih minim mengetahui hal tentang foto, kamera, atau elemen lainnya mengenai fotografi. Juga hampir 90% dari mereka menggunakan HP-nya untuk mengambil foto. Tidak ada hukumnya dalam dunia fotografi mengharuskan kita menggunakan kamera. Karena kamera itu harganya relatif, seseorang dapat membelinya atau sebaliknya. Seiring perkembangan teknologi, HP yang kita genggam saat ini sudah bisa menghasilkan gambar yang cukup baik, serta akan lebih baik jika kita dapat memanfaatkan HP kita secara maksimal melalui pengalaman atau pembelajaran dalam fotografi. Mereka mengumpulkan 3 foto terbaik mereka dari hasil hunting tersebut, so biar gak kepanjangan, langsung aja let's get started. Oke, kali ini kita sudah berada di depan layar monitor. Dan kalau misalkan kalian ingin memberikan saran ataupun masukan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Kita bersama-sama untuk review hasil foto-foto mereka. Jadi, ini merupakan foto, bisa kita lihat foto pertama. So, hal yang pertama aku notice di sini adalah di bagian fokus pada jaring ya. Kok bisa ya seperti ini? Kalau tidak salah, ini menggunakan kamera iPhone. Aku nggak tahu kalau misalkan apakah ini kamera iPhone saja atau kamera Android. Contohnya seperti ini. Pada bagian model itu didapatkan fokusnya dan juga bagian jaring-jaringnya. Cuma di bagian luar model itu tidak didapatkan fokusnya. Dan satu hal lagi, mungkin ini tiang gawangnya ya, aku bilang ya, bisa di crop. Coba kalau misalkan crop akan mungkin sedikit lebih baik hasilnya. Nah, sekiranya seperti ini mungkin menjadi lebih oke. Dan juga mungkin komposisinya bisa diperbaiki. Kalau dari segi warna cukup. Yang aku suka di sini di bagian highlights-nya. Oke. Kalau misalkan foto yang tidak ada banyak kekurangan mungkin akan mempersingkat waktu. Oke, lanjut untuk foto selanjutnya. Apa yang kalian lihat untuk foto ini? Kalau aku sendiri menilai di bagian horizontal ya, itu harus diperhatikan. Ini kalau misalkan garis dari atas ke bawah itu namanya vertikal. Jadi ada perbedaan antara horizontal itu adalah menyamping dari kiri ke kanan. Kalau vertikal itu artinya atas ke bawah. Itu perlu diperhatikan juga dalam pengambilan gambar. Dan satu hal lagi yang aku notice di sini adalah headroomnya terlalu banyak. 50% dari gambar. Kalau misalkan ini di crop lagi dikit, mungkin hasilnya akan ya oke lah. Nah, sama diperbaiki juga di bagian horizontalnya. Dan ini aku lihat modelnya tidak melihat ke arah kamera. Mungkin bisa diarahkan atau panggil modelnya. Lanjut untuk foto selanjutnya. Untuk warna juga tidak ada masalah menurutku. Ini foto selanjutnya. Yang aku perhatikan di sini bagian tangannya itu kehilangan detailnya. Fotonya ini tidak masalah menurutku, semuanya sudah oke. Highlights-nya juga dapat. Oke, next. Apa yang kalian bisa perhatikan di foto ini? Kalau aku sendiri sih melihatnya itu di bagian jaring-jaringnya, karena ini merusak estetika. Kalau misalkan ada kasus seperti ini, mungkin untuk kalian mengambil foto yaitu setidaknya hindari atau jangan mengambil yang ada di bagian jaring rusak.
Sebenarnya bagus ada jaring, cuma sayangnya di bagian ini yang jaring-jaring rusak ini memperusak lagi estetika pada gambar. Kalau pose oke menurutku. Warna ya overall tidak terlalu over saturation juga. Oke. Ini yang aku lihat highlights terlalu tinggi. Tapi di sini kenapa noise ya? Mungkin ini terlalu over waktu editingnya, saturasinya mungkin ditambahkan atau vibrance-nya entahlah. Ini kakinya hampir kepotong, tapi bagus juga, good job. Itu perlu diperhatikan, edit warna itu jangan sampai terlalu over ya. Perhatikan juga cahaya yang lebih cerah atau cahaya yang over agar tidak terjadi kasus seperti ini. Jadinya gambarnya clipping ini namanya. Tidak bisa tertolongi pada saat editing. Oke. Sama seperti yang aku barusan katakan mengenai jaring. Di sini pada bagian background mungkin harus dihindari ya. Kalau pose menurutku di sini sedikit memaksa yang aku lihat. Mungkin kakinya jangan di crop sama seperti tadi wide. So itu dia tadi di bagian background perlu diperhatikan sekali lagi. Untuk warna ya tidak ada masalah. Komposisi juga tidak ada masalah menurutku, atau mungkin bisa dibuat agak sedikit tengah-tengah ya. Oke. Next untuk foto selanjutnya nanggung ya fotonya ya. Nanggung yang aku maksud di sini tuh kenapa tidak dibuat tengah-tengah komposisinya? Di sini headroomnya terlalu banyak. Kalau dilihat semakin zoom di sini aku melihatnya sih kayaknya kamera HP iPhone ya. Ya, ini iPhone. Perlu diperhatikan lagi di bagian ini agar tepat. Mungkin maksudnya ingin mengambil candid ya, cuma menurutku kurang pas saja mungkin aku melihatnya. Nah ini lebih baik daripada yang sebelumnya kalau misalkan di crop lagi. Untuk warna tidak ada masalah. Next. Aduh. Kalau yang aku lihat di sini ini kesalahan ya di bagian wajah model. Seharusnya kalau foto model usahakan wajah objek itu tidak gelap. Itu kunci utama. Karena yang namanya foto model itu hampir mirip dengan hampir foto beauty atau fashion bisa juga. Jadi intinya jangan sampai wajah model itu terlihat gelap. Ini bagian background lebih cerah. Bagian backgroundnya lebih cerah daripada objeknya. Lanjut. Sama seperti yang aku katakan di bagian jaring-jaring mungkin perlu diperhatikan. Kalau dari model oke. Tangannya kepotong. Mungkin agak mundur sedikit. Kalau kita ambil gambar secara komposisi. Mungkin ini would be good ya, terlihat ya, lebih baik ya. Oke. Yang perlu diperhatikan ini adalah di bagian ya mungkin usahakan biar dapat setengah-tengah, mungkin tengah-tengah komposisi agar pas tepat. Bagian horizontal itu perlu diperhatikan kalau misalkan mau ngambil dengan lensa wide. Ini mengambil dari atas ya menurutku. Aku lihat di sini highlights-nya cahaya yang langsung direct matahari ke bawah. Itu perlu diperhatikan karena pencahayaannya lebih cerah daripada si modelnya ini. Ini foto selanjutnya ya. Jaring-jaring perlu diperhatikan ya, hampir sebagian besar kayak tadi ada jaring-jaring yang rusak. Untuk warna aku rasa di sini agak ditambah saturasi ya, kalau nggak salah. Dan juga sedikit shadows. Pencahayaan oke, wajah tepat pada cahaya yang juga tidak terlalu over bagusnya. Mungkin itu yang bisa diperhatikan selebihnya. Ini kalau misalkan kita berfokus pada vertikal
Ya cukup oke lah, terlihat bagus, tidak kena potong pada kakinya. Ini kan memang garis miring, nggak bisa jadi perbaiki di bagian horizontalnya. Oke, next pada foto selanjutnya, lensa wide cuma langsung didekatkan pada model. Ini aku lihat kesannya itu agak sedikit aneh ya. Kenapa aneh? Karena ya modelnya itu mungkin kelihatan besar kepalanya. Padahal seharusnya kalau misalkan foto kayak gini mungkin sama seperti tadi, diambil agak sedikit jauh biar agak terlihat wide. Ya mungkin sedikit tertolong lah kalau sudah di crop. Nah, ya lebih baik daripada sebelumnya. Aku lihat di sini kayaknya ada vignette ya. Dan juga ini overexposure di bagian tembok-tembok yang perlu diperbaiki horizontal, dan juga perhatikan juga pencahayaan di sekitar. Jangan sampai ada yang overexposure. Kalau bisa cropping juga perhatikan komposisinya. Oke, warna mungkin bisa diperbaiki sedikit. Ini foto selanjutnya. Sebenarnya idenya bagus, cuma yang disayangkan itu cahayanya. Kalau misalkan cahayanya ini bisa kena ke seluruh dinding, itu akan menambah kesan estetika. Karena mungkin terkena pada benda-benda atau bangunan. Kalau dilihat dari pose overall bagus. Kakinya kalau bisa jangan sampai dipotong. Oke. Ini untungnya wajahnya tidak overexpose ya, tidak overexposure. Di sini aku lihat oversaturation. Warna oversaturation. Skin tones-nya berbeda ya. Bisa dilihat ini sedikit pink di bagian dada. Wajahnya juga hampir kemerah-merahan. Mungkin saturasinya atau vibrance-nya sedikit mungkin yang ditambah. Hijau daunnya cukup hijau sekali terlihat. Itu perlu diperhatikan lagi. Kakinya jangan sampai dipotong. Usahakan. Kalau misalkan ini nggak bisa tertolong. Ya itu ya perlu diperhatikan ya. Bagian warna itu perlu diperhatikan. Nggak usah terlalu mencolok sekali warnanya. Mungkin dibuat ya senatural mungkin ya warnanya. Dan juga jangan sampai warna kulit atau skin tones itu berbeda pada aslinya. Di sini aku lihat sedikit kemerah-merahan atau pink-pink yang aku lihat. Kakinya jangan sampai ke crop. Oke, lanjut. Konsepnya bagus. Ini mungkin bisa di crop. Coba kalau kita crop ya. Ya sekiranya ini. Kalau misalkan ini ke crop ya. Yang kurang di sini menurutku di bagian wajahnya. Teksturnya sampai hilang. Terlalu tinggi, ini kena matahari, terlalu nyemplak. Pengambilan gambar mungkin lebih baik kalau misalkan kita bisa berada benar-benar berdiri atau kameranya di atas model. Ini aku yakin orangnya nyinjit ngambil gambar, tapi yang ada malah ya terkesan agak kurang sedikit lah. Mungkin bisa diperbaiki lagi ke depannya. Dan juga perhatikan posenya, kalau misalkan tangannya mereka di atas, keduanya usahakan biar sama tangannya. Sama seperti tadi kayaknya ini oversaturasi. Yang bisa diperhatikan juga nih di bagian shadownya, jangan terlalu sangat shadow. Aku agak sedikit bingung, ini mungkin modelnya tidak melihat ke kamera. Ini matanya beda, ini matanya beda. So itu perlu diperhatikan lagi kemana model itu melihat. Apakah melihat ke kamera atau melihat ke sekitar atau hal-hal lain. Itu perlu diperhatikan. Dan juga ini ya sama tadi aku bilang oversaturasi. Cahayanya yang kena di wajah model ini terlalu keras. Atau mungkin bisa di tap lagi kan, dikurangi ini pencahayaannya pada HP smartphone masing-masing. Itu sih. Oke, lanjut. Oh my god. Ya, perlu diperhatikan lagi ini jangan sampai seperti ini. Mungkin niatnya itu mau buat biar fokusnya ke para model. Cuma yang aku notice di sini kayaknya harusnya sih menggunakan HP yang ada portrait mode-nya ya. Kenapa begitu? Karena secara tidak langsung itu akan mengarahkan fokus kamera HP-nya itu ke para model. Agar tidak seperti ini. Di sini aku lihatnya sih kayaknya lensa wide atau lensanya normal.
terus didekatkan ke rumput-rumput agar terkesan ada depth of field. Dan juga ini berlawanan dengan cahaya matahari, dilihat karena highlightsnya ada, yaitu minusnya bagian wajah modelnya itu jadinya agak sedikit gelap. Ya kurang lebih seperti itu. Pengambilan bagus. Sayangnya di sini terlalu merah wajahnya, skin tones-nya mungkin bisa diperhatikan sekali lagi. Saturasi jangan sampai terlalu keras, saturasi atau vibrance entahlah. Dan juga kalau kalian misalkan jago di Photoshop, mungkin ini bisa dihilangkan anjingnya, jangan sampai terlihat. So ya, ini sudah bagus. Mungkin atau digeser sedikit gawangnya, tiang gawangnya ini, atau fotografernya yang berusaha untuk tidak terlihat gawang ini. Oke. Aku suka dengan flare-flare yang tipis-tipis gini. Natural ya kayaknya, dan langsung dari kameranya. Lanjut. Ini kayaknya nggak fokus ya. Ya emang nggak fokus sih aku lihatnya. Perlu diperhatikan lagi. Pastikan kalau ngambil gambar itu tepat fokusnya. Kenapa tidak diambil secara portrait, jangan landscape, itu sih menurutku. So ya itu beberapa masukan. Yang di sini terlihat malah di bagian jaringnya yang lebih fokus ya. Nggak fokus nih kayaknya. Ya kurang fokus nih. Kurang fokus ini menurutku. Mungkin kedepannya bisa diperhatikan lagi untuk fokus di kamera. Highlights terlalu tinggi sampai background lebih cerah daripada modelnya, bersama seperti foto yang sebelumnya. Komposisi juga perhatikan dalam pengambilan, mungkin agak di bawah sedikit, akan menjadi lebih baik. So next, niatnya bagus ngambil candid, cuma aku melihat fotonya ini agak sedikit padat ya. Mungkin akan lebih baik kalau diambil dari serong, sudut serong. Entahlah, mungkin aku lihatnya di sini ada noise. Noise itu adalah yang titik-titik kecil membuat gambar terlihat tidak bagus atau rusak. Mungkin kalau misalkan mau ngambil gambar seperti ini agak sedikit beri ruang yang aku maksud, menggunakanlah lensa yang wide, jangan fix. Kalau misalkan fix, kalian bisa pindah posisi, ambil di sebelah serong atau sebaliknya agar terlihat ada garis komposisi yang tepat. Kalau misalkan kita lihat secara komposisi ini kurang ya, aku pun sendiri masih bingung bagaimana fotonya ini. Oke. Tidak ada lagi ya, aku rasa sudah habis. Nah, jadi itu beberapa hasil foto yang kita review bersama-sama. Kalau misalkan kalian memiliki pendapat, silahkan. So, semoga kalian memiliki beberapa insights dan juga manfaat pada review bersama ini atau reaction bersama ini. Oke, kita lanjut pada topik selanjutnya. Mungkin rasanya aku tidak adil jika hanya bisa react foto mereka. Kali ini aku akan memperlihatkan hasil foto yang aku ambil pada saat itu, dan kalian bisa nilai sendiri di kolom komentar. Di sini aku menggunakan kamera Canon 75D atau 750D dengan lensa fix 50mm. Kamera entry kelas pemula, jadi ini hasil foto-fotoku. Ini foto pertama. Di sini aku memanfaatkan cahaya matahari di sore hari. Kalau ada diffuser, maka cahaya yang langsung mengarah ke wajah model mungkin akan sedikit soft. Kalau kalian mengambil gambar langsung terkena sinar matahari, perlu perhatikan detail pada wajah model agar tidak kehilangan tekstur. Di foto ini aku bisa bilang hampir overexposure, tapi tertolongi pada saat proses editing. Foto yang kedua, foto ini sangat simple. Aku menempatkan model tepat pada tengah-tengah komposisi. Perlu kalian perhatikan, pastikan horizontal dan juga vertikal pada foto yang kalian ambil itu tepat, tidak terlalu miring. Kecuali kalian memang ingin mengambil sesuatu yang berbeda, itu terserah kalian. Cahaya matahari di sini cukup terang pada sore hari. Kuturunkan sedikit highlights dan whites pada saat editing.
Minusnya adalah cahaya matahari sebelah pojok kanan bawah itu tidak dapat tertolong. Terlihat seperti overexposure, jika memungkinkan maka kita harus menghindari. Foto ini berlawanan dengan cahaya matahari dan yang aku suka dari foto ini adalah cahaya matahari kurefleksikan ke rambut model sehingga menjadi highlights. Jadinya terlihat seperti adanya perbedaan antara background dengan model dan juga menambah sedikit estetika. Perlu berhati-hati kalau kalian mengambil foto seperti ini, yang kemungkinan terjadi adalah wajah model akan gelap atau shadow. Di sini aku tidak menggunakan reflektor, benar-benar murni dari kamera. Aku mengakalinya pada saat editing sehingga wajah model yang awalnya sedikit shadow bisa kembali terlihat cerah. Ini foto yang paling aku suka karena modelnya kembar dan aku arahkan mereka untuk tidur secara berlawanan. Di sini aku memanfaatkan cahaya matahari, menambahkan daun sebagai bayangan di wajah mereka, dan menambahkan beberapa bunga juga. Maka foto ini akan terlihat artistik dan berkesan fantasi. Bagaimana menurutmu? Semua foto yang aku ambil itu adalah dengan menggunakan kamera kelas pemula, bukan full frame alias APS-C. Aku sudah membuktikan bahwa apapun jenis kamera yang kamu gunakan, kamu masih bisa menghasilkan gambar terbaikmu. Dari beberapa hasil review foto mereka, ini beberapa poin yang bisa aku sampaikan. Yang pertama itu ada komposisi. Komposisi harus kita perhatikan dalam pengambilan gambar. Kamu tidak diperlukan untuk melakukan komposisi yang sulit, cukup melakukan komposisi rule of thirds. Dengan menempatkan komposisi yang tepat, foto akan lebih menarik dan enak dipandang. Juga kalian bisa membangun mood dan adanya keseimbangan dalam sebuah foto. Selanjutnya ada tata letak cahaya, karena di sini menurutku orang yang sedikit memperhatikan, tata letak cahaya sangat berpengaruh pada hasil foto yang kita ambil. Fotografi adalah pengambilan gambar dengan memanfaatkan cahaya. Simpelnya adalah, kalau misalkan cahaya pada foto model bagian wajah itu kurang, itu sudah jelas akan membuat foto kurang menarik. Tapi sebaliknya, hasil karya akan menjadi lebih menarik. Kebanyakan dari warna yang aku lihat itu sebelumnya oversaturation. Jadi untuk pemula lebih baik aku sarankan untuk edit warna senatural mungkin. Gak usah buat warna yang aneh-aneh. Berbanyak eksperimen. Kalau semakin kalian peka terhadap warna yang kalian edit, semakin mudah kalian akan membuat look atau warna berdasarkan tujuan yang ingin kamu tuangkan dalam fotomu. Kini yaitu fokus. Ini adalah yang paling simple. Pastikan fotomu itu fokus pada objeknya. Ya kadang viewfinder atau screen HP yang kita lihat itu sudah fokus, tapi pada saat diperbesar gambarnya, terkadang malah tidak fokus. Jadi kuharap kalian lebih berhati-hati. Yang terakhir ada background. Kenapa background? Karena background juga bisa meningkatkan kesan artistik. Seperti contoh sebelumnya, kita lihat ada jaring-jaring yang rusak, sama halnya dengan istilah background bocor. Jalan satu-satunya yaitu hindari pada saat pengambilan gambar. Mempelajari fotografi setidaknya terlebih dahulu paham dengan tata letak cahaya beserta komposisi. Sebenarnya ada banyak yang harus dipelajari, tapi menurutku basic tersebut harus kalian pahami. Kalau kalian terlalu sibuk dengan teori, mungkin saja kalian bisa ahli dalam waktu singkat, tapi dalam pengalamanku yang ada malah menghambat proses kita karena kita tidak memulai untuk menjepret foto pertama kita. Jika sudah bisa menguasai tata letak cahaya dan komposisi, kita akan mudah memahami atau mempelajari elemen lain seperti poin yang sudah aku sebutkan sebelumnya dan masih banyak lagi. Alright, that's it for today's video. Kalau kalian suka dengan video reaction seperti ini, entah apakah aku menyebutnya reaction atau bukan, mungkin aku akan membuatnya lagi dan itu berdasarkan point of view dariku. Kalau kalian punya masukan atau saran, jangan lupa untuk memberikan komentar agar aku bisa mengimprove diriku lebih baik lagi. Dukung aku dengan like, comment, and subscribe agar aku lebih semangat membuat video selanjutnya. Thank you, sampai jumpa di lain kesempatan, and goodbye.